Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asrorudin TV. Oke teman-teman ya, di video kali ini saya mau membahas yaitu Shopee Pay Later ada yang menyalahgunakan. Nah, kebetulan di sini mau saya bahas karena ada subscriber saya, yaitu dia pengguna Akulaku dan dia juga punya Shopee Pay Later ataupun pengguna Shopee. Nah, jadi beliau ini menanyakan gitu kan, kenapa bang saya tidak menggunakan limit kredit tapi ada yang makai dan gimana solusinya bang? Oke, pertanyaannya langsung saya munculkan di sini ya di atas, saya bacakan dulu. Jadi mudah-mudahan ya teman kita ini ataupun subscriber saya ini bisa menjadi informasi bagi kalian yang mengalami Shopee Pay Later-nya itu disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi mohon disimak ya. Ini saya sangat berpengalaman banget di hal ini ya. Maksudnya berpengalaman, banyak banget orang-orang yang sering sharing ke saya dan apa sih hasil akhirnya. Oke, di sini saya bacakan ya. Bang, ini dari Santi Putri. Bang, maaf menyimpang dari isi video, namun masalah yang sama, cuma beda aplikasi. Tolong dijawab. Saya punya Shopee Pay Later dan limit saya ada yang menggunakan sampai habis 15 juta. Wow, luar biasa ya, 15 juta loh ya dipakai orang. Tolong solusinya bang, tolong dijawab please bang. Kalau perlu bikin videonya biar saya paham. Saya tunggu bang infonya, terima kasih. Oke, untuk Santi Putri ya, saya bikinkan videonya hari ini ya. Dan ini baru 20 menit yang lalu ya. Jadi saya langsung terngiang-ngiang, wah ini informasi gitu ya. Maksudnya penting kita belajar dari pengalaman Santi Putri. Dan sini saya akan menjelaskan ya, karena ini nggak beda jauh kayak Akulaku gitu ya permasalahannya. Jadi intinya gini, intinya Shopee Pay Later si Putri ini ada yang menyalahgunakan ya, dan hingga 15 juta angus ataupun habis. Dan gimana dengan tagihan? Itu kan akun kita, atas nama kita, dan gimana solusinya biar kita nggak bayar? Oke teman-teman ya, untuk solusi ya saya katakan saya nggak bisa ngasih solusi ya. Maksudnya di sini kita sharing ya. Apa yang harus kalian ambil langkah berikutnya? Pertama, saran saya sendiri ya, kalau mengalami seperti Putri ini, saya nggak bakalan bayar. Pertama, hutang itu bukan saya yang memakai, memang itu akun saya. Tapi itu orang lain yang menyalahgunakan. Nah, jadi gini poin permasalahannya. Banyak orang yang gimana bang biar caranya saya nggak bayar? Solusinya gini teman-teman ya, tergantung pokok-pokok permasalahannya. Nah, kenapa saya bilang pokok-pokok permasalahannya? Pertama, kalau misalkan masalahnya kalian tiba-tiba dihack ataupun akun kalian tiba-tiba ada yang memakai tanpa kalian kasih kode OTP, itu bisa diurus ya. Kalian bisa telepon langsung CS Shopee-nya ya, dan nomor Shopee-nya ada di aplikasinya ya. Jangan nyari di Google, langsung aja di Shopee-nya ada nomor Shopee ataupun customer service-nya, ataupun live chat di Shopee, ataupun email resmi Shopee. Dan semuanya ada di aplikasi, tinggal dicek ya. Dan ingat jangan nyari di Google. Nanti kalian tinggal jelaskan masalah sedetail-detailnya dan sejujur-jujurnya kepada CS Shopee ketika kalian menghubungi CS Shopee ya. Jadi kalau misalkan nanti kan kalian laporan loh. Nah, dari laporan kalian nanti akan diinvestigasi oleh tim terkait khusus, yaitu penyalahgunaan limit Shopee Pay Later. Nah, nanti kalau memang betul kalian itu tidak lalai ataupun bukan karena kesalahan kalian, itu nanti akan terdeteksi bahwa ini emang benar-benar dihack dan diambil oleh orang. Dari dalam artian ini adalah sistem yang lemah ataupun kesalahan Shopee, yaitu tidak bisa melindungi ataupun kasih keamanan yang sangat aman ya, sehingga limit bisa dibobol oleh orang lain tanpa kasih kode OTP dan data-data lainnya. Nah, itu bisa diurus dan itu bisa tagihannya dihilangkan di akun kita oleh pihak Shopee. Nah, yang menariknya lagi dan yang bikin kita kepikiran, bang gimana kalau itu kesalahan saya? Saya ada yang telepon mengaku-ngaku, yang telepon itu mengaku-ngaku sebagai CS Shopee. Terus gimana? Ya saya kasih kode OTP, bahkan saya kasih data-data saya, data diri dan apa. Udah, itu wassalam. Tapi mohon disimak dulu, karena ini kalau kalian cuma nyerah gitu aja, kalian di kemudian hari bakal pusing. Bakal pusing ya, pusing karena bakal didatangin debt collector terus menerus dan juga diteror oleh nomor-nomor penagih. Jadi solusinya gimana? Solusinya gini teman-teman ya, kalau kalian sudah terlanjur ngasih kode OTP,
dan akun kalian udah terlanjur disalahgunakan ataupun sudah diambil ataupun udah dipakai limitnya dan itu udah hilang, kalian tetap ngadu ke Shopee ya, dan tetap jujur, karena bohong juga percuma ya, sama sistem mereka itu ketahuan. Jadi kalian tetap jujur bahwa kalian itu diiming-iming oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengaku-ngaku atas nama customer Shopee, dan kalian kasih kode OTP karena mereka minta, dan kemudian limit kalian itu dipakai dan hilang gitu aja. Ya udah, paling nanti kalian itu akan disuruh tetap bayar. Karena kenapa? Karena itu salah satu kelalaian konsumen dan itu tidak terkecuali ya, harus bayar. Nah, solusinya gimana nih? Solusinya yang pertama, ketika kamu udah lapor ya, nanti kan dapat email tuh ya, biasanya nggak langsung ada jawaban dari customer Shopee ya. Biasanya ada email, nanti emailnya itu untuk bukti, jangan dihapus. Nah, kalian nanti lapor ke pihak berwajib, yaitu ke pihak kepolisian. Dan saya sarankan kalau bisa ya, kalian lapor ke kayak Polres, kayak gitu ya, kayak kantor-kantor polisi besar gitu ya. Nah, nanti sama mereka tuh diarahkan. Dan dengan pengalaman saya sharing sama teman-teman saya yang korban penyalahgunaan kayak limit Aku Laku ataupun Shopee, itu kebanyakan polisi menyarankan jangan dibayar. Dan polisi juga nggak bisa langsung menindaklanjuti karena secara data kita itu belum bisa dirugikan ataupun disebut dirugikan. Kenapa? Itu karena baru perdata ataupun baru data di Shopee Pay Later, kalian mempunyai tagihan di mana tagihan tersebut bekas orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu teman-teman ya. Jadi pasti si polisi itu bakal ngasih saran, intinya jangan dibayar. Dan kamu paling biasanya polisi nyaranin kalau misalkan mau pihak Shopee nuntut ataupun penagih Shopee, debt collector lapangan nuntut, kalian bawa aja ke sini. Biasanya nggak bakalan berani. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi kenapa saya nyaranin step by step seperti ini ketika kalian sudah lalai? Karena ya kita masa mau ya kita nggak make, walaupun itu kelalaian kita tetap korban dong, bener nggak? Kita tetap korban gitu. Jadi solusinya kalian telepon CS Aku Lakunya dan jelaskan cerita sedetail-detailnya, dan kalian juga cerita ke lapor ke pihak kepolisian ataupun pihak berwajib ya. Kalian bisa di situ sharing dan bisa nanti gimana Pak nih kalau misalkan saya ditagih gini. Nanti kalian bakal mendapat pencerahan dan hati kalian saya jamin yang tadinya 100% meronta-ronta, bingung, takut, sedih, ketika kalian ke kantor polisi biasanya itu langsung hilang sampai 80 ataupun 70% ya. Tetap kepikiran tuh ada ya, tetap. Tapi tetap sisanya itu ya cuma 30% lah atau 20% lah yang kalian pikirkan gimana nih ya gitu. Tapi setidaknya sudah tenang gitu ya, karena kalian tuh bener gitu, nggak salah gitu. Jadi seperti itulah teman-teman yang sering sharing ke saya, yang sering mengalami hal yang seperti itu, yaitu limit ada yang menggunakan. Nah, jadi kemudian gimana Bang? Ketika itu sudah jatuh tempo, nah biasanya kan udah mulai mau jatuh tempo tuh banyak ya, yang via SMS ataupun via WhatsApp ataupun via telepon ya, yang menagih hutang ataupun mengingatkan suruh dibayar. Ya udah, abaikan saja. Abaikan saja. Misalkan ada telepon, kalian nggak usah ganti nomor ya. Kalian angkat aja. Misalkan dari customer service-nya ataupun dari debt collector lapangan. Kalian angkat aja. Pak, mohon maaf sebelumnya saya sudah telepon pihak Shopee-nya dan saya juga sudah bikin laporan ke pihak kepolisian. Dan memang ini benar-benar bukan saya yang menggunakannya, walaupun ini kelalaian saya. Jadi Bapak kalau emang mau nagih, misalkan nih debt collector nagih nih via telepon ya, ataupun WhatsApp, silahkan aja datang ke rumah. Ya, silahkan aja datang ke rumah. Nah, kalau emang biasanya mereka nggak berani, kalaupun mereka ke rumah ya udah, saya udah lapor ke pihak kepolisian, ayo kita selesain di pihak kepolisian. Ketika misalkan debt collector itu maksa kalian datang ke rumah, ya silahkan datang ke rumah. Kita slow aja, santai aja, jadi bawa pusing. Justru pikiran pusing ataupun pikiran yang kemana-mana, pikirannya itu yang bikin kita down, yang bikin kita drop. Santai aja, yang penting kita sudah lapor ke pihak kepolisian. Nah, kalau misalkan benar debt collector datang ke rumah, Pak, saya ini korban, walaupun ini kelalaian saya. Seperti itu. Dan misalkan biasanya debt collector lapangan, maaf Pak, ini bukan urusan saya. Saya di sini hanya penagih lapangan. Ya betul, Bapak sebagai penagih lapangan. Tapi ini keluhan saya seperti ini Pak.
dan saya sudah lapor ke pihak kepolisian kalau memang mau dibayar. Jadi kasus ini harus dihusut sampai tuntas. Ayo ke kantor polisi bareng-bareng, jelasin di situ. Saya bayar kalau ini si penipunya ataupun yang menggunakan limit saya itu bisa ketangkep. Kalau misalkan mereka nggak mau, ya ini bukan urusan saya Pak. Ya udah kalau ini bukan urusan Bapak, saya nggak mau bayar gitu. Ya terserah Bapak mau apa sekarang. Udah gituin aja. Karena kalian itu sudah dilindungi oleh pihak kepolisian gitu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan pernah takut. Nah kemudian gimana Bang? Kalau misalkan kita nggak bayar sampai beberapa bulan, nah ini dia. Karena pihak Shopee udah nggak mau tahu karena ini kelalaian kita, ya mereka nuntut juga nggak bakalan mau sih biasanya ya, nggak bakalan mau ya, mau nuntut gimana gitu. Orang bukan kita kok yang make, walaupun kelalaian kita, kecuali Shopee-nya mau investigasi, mau nelusur, pasti ketangkep. Jadi kerjasama antara pihak Shopee, kita, dan juga kepolisian gitu. Jadi tergantung di Shopee-nya teman-teman ya, seperti itu. Dan Shopee paling kalau dia nggak mau tahu ya udah, setiap dia kolektor ke rumah ya nanti juga hilang sendiri teman-teman ya. Biasanya 6 bulan ataupun 3 bulan itu udah nggak ada yang nagih-nagih ke rumah. Karena kita udah di blacklist di OJK. Jadi resikonya nanti ujung-ujungnya ataupun endingnya kita itu akan di blacklist di OJK. Pertama. Yang kedua, kita akan mengalami fase-fase yang agak pusing lah ya. Karena apa? Biasanya nanti ya saya sih kurang tahu kalau Shopee, saya nggak pakai Shopee juga ya. Tapi kalau aku laku itu biasanya nanti kalian akan dihubungi, nomor kalian dihubungi terus nomor kontak darurat kalian nih. Dulu itu yang misalkan kontak darurat kalian tuh istri kalian, ataupun yang belum punya istri, misalkan pacar, ataupun orang tua, ataupun kakak, adik, itu diteleponin ataupun dihubungi oleh pihak Shopee. Seperti itu teman-teman. Dan bahkan bisa aja teman-teman yang lain kita itu yang udah ke nah, kontaknya itu yang sudah diambil ataupun disalin oleh pihak Shopee, kan ketika kita daftar kan izinkan membaca kontak. Nah itu juga bisa aja di WhatsApp seperti itu. Tapi setahu saya sekelas Shopee, aku laku yang namanya udah OJK, dia itu nggak berlebihan ataupun nggak keterlaluan kalau nagih teman-teman ya. Nggak kayak aplikasi ilegal yang bahasanya udah kotor banget. Seperti itu. Jadi intinya untuk Putri ya, nggak perlu takut ya. Kalau misalkan kamu ini disalahgunakan karena kelalaian kamu, gunakan cara saya yang tadi saya jelaskan. Tapi kalau misalkan kamu ini tidak sama sekali kasih kode OTP dan lain-lain, wah itu gaskeun, nggak usah ke kantor polisi dulu, hubungi aja pihak Shopee, seperti itu ya. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan manfaat ya informasi dari Putri. Terima kasih banyak ya, ini Neng Putri ya, mudah-mudahan manfaat untuk banyak orang dan juga untuk orang-orang yang mengalami hal yang sama. Oke, kalau misalkan kalian ada pertanyaan tentang apapun itu, kalian bisa langsung komen di video ini. Karena saya akan ngerespon setiap di video ya, yang udah 5 hari ataupun seminggu, itu saya masih ngerespon. Tapi kalau udah dari situ, biasanya saya juga jarang ngerespon. Karena kenapa? Karena saya juga sama punya kesibukan di luar sana. Seperti kalian ya, punya kesibukan dan aktivitas. Karena saya di YouTube itu hanya berbagi informasi aja teman-teman ya. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. See you.